pelatihan yang kami selenggarakan yaitu untuk operator depot air minum atau untuk pengelola, pemilik maupun penanggung jawab depot air minum kita laksanakan setiap tahun ya. Apakah itu dinas kesehatan yang menyelenggarakan ataupun puskesmas ataupun pihak swasta yang bisa atau dapat bekerja sama dengan dinas kesehatan. Kemudian tujuan dari pelatihan ini adalah yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian keterampilan teknis dari operator depot ataupun pengelola ataupun penanggung jawab dari depot air minum. Yang kedua, tujuan kegiatan pelatihan ini adalah untuk pemenuhan persyaratan pengurusan perizinan berusaha sektor kesehatan, salah satunya adalah untuk mengurus sertifikat layak hygiene sanitasi dari depot air minum itu sendiri. Kegiatan ini memang rutin kita lakukan setiap tahun, jadi setiap tahun selalu saja ada peserta-peserta baru ya, ataupun ada pengusaha-pengusaha depot air minum yang baru yang perlu kita latih. Kita menyebarluaskan informasi pelaksanaan pelatihan ini di medsos ataupun lewat WA ya. Kemudian mereka secara otomatis mendaftar apabila sesuai dengan persyaratan yang sudah kita infokan di undangan untuk pelatihan itu. Untuk narasumber pelatihan ini kita dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara. Harapannya terkait dengan kebijakan penyelenggaraan depot air minum ya yang tadi telah kami sampaikan. Itu kita berharap agar pengusaha depot itu memahami, kemudian mengetahui bahwa dalam penyelenggaraan depot air minum harus memenuhi persyaratan atau standar hygiene sanitasi, kemudian juga melakukan pemeriksaan rutin terhadap kualitas air minum yang dijual ke masyarakat dan memenuhi berbagai persyaratan yang artinya bisa menghasilkan produk air minum yang kualitasnya sehat gitu ya, tidak menimbulkan penyakit bagi masyarakatnya. Yang pasti pertama harus sesuai dengan kurikulum dari pelatihan ini ya, karena ini pelatihan bagi operator atau penjama depot air minum, maka ada kurikulumnya ya sesuai dengan aturan yang ada. Nah, materi itu tentunya ada dibagi dua. Ada materi inti dan ada materi dasar. Nah, untuk materi dasarnya itu biasanya terkait dengan peraturan. Kalau materi inti sebenarnya itu lebih kepada inti yang harus mereka paham terkait hygiene sanitasi dari satu depot air minum. Yang pasti kalau kita dari Dinas Kesehatan untuk targetnya kan mereka memenuhi syarat kesehatan, itu dibuktikan dengan sertifikat layak hygiene. Harapan saya sendiri secara pribadi mereka bisa menerapkan prinsip-prinsip hygiene sanitasi itu, karena ya paling enggak begini, bukan hanya karena mereka punya usaha ya, tapi prinsip hygiene sanitasi kan memang harus menjadi dasar kehidupan kita gitu untuk menjaga kebersihan. Apalagi ini mereka punya usaha yang melayani masyarakat. Dan itu prinsip itu harus mereka terapkan dalam usaha mereka, selain untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas dari usaha mereka, itu untuk menjamin keamanan, ya keamanan pangan. Dalam hal ini air yang menjadi produk mereka.